Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota, yaitu saya sendiri, Radia Tumunawarah, Firda Hayana, Ainul Yati, Cut Akalili Esmiliala, dan Afrah Sarfina. Dalam desain program parenting tugas TKT ini, kami ingin menjelaskan bahwa desain program parenting yang kami lakukan adalah kegiatan cooking on the spot. Nah, pertama, akar dari permasalahan ini adalah bahwa di lapangan kami temukan hasil identifikasi permasalahan kami adalah tentang pola asuh orang tua yang mengucapkan kata kasar terhadap anaknya. Untuk penjelasannya, yaitu poin pertama akan saya jelaskan, identifikasi permasalahan di lapangan, observasi, wawancara, media sosial, dan media massa. Permasalahan-permasalahan di lapangan yang telah diketahui dan juga sesuai dengan observasi dan wawancara telah terdapat pola asuh yang kurang tepat, yaitu orang tua menyelesaikan keinginannya cenderung memerintah, memaksa, memberikan ancaman, dan memberikan hukuman kepada anaknya. Pola asuh ini terjadi karena orang tua kurang mengenal anaknya sendiri. Orang tua tidak memahami apa yang diinginkan oleh anaknya, dan orang tua cenderung memerintah, memaksa, memberikan ancaman, dan memberikan hukuman kepada anaknya. Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa pola asuh orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Anak akan mencontohkan kebiasaan orang tua. Apa yang dilihat, anak dapat menjadi dasar untuk bertingkah laku. Walaupun pada dasarnya pembentukan tingkah laku adalah hasil dari proses yang rumit antara biologis dan lingkungan yang bukan hanya lingkungan keluarga tetapi juga lingkungan sekitar seperti teman-teman, guru, dan lingkungan sekolah. Poin selanjutnya adalah kondisi ideal parenting dengan parenting yang terjadi saat ini. Dari hasil observasi dan wawancara, ada beberapa keluarga yang menggunakan pola asuh yang tidak tepat untuk anaknya, yaitu kesalahan orang tua yang kurang memahami pola asuh yang tepat untuk anaknya. Ia berpikir saat ia meluapkan kemarahannya kepada anaknya akan mendengarkan perintahnya, sehingga orang tua tidak menyadari bahwa pola asuh yang diterapkan selama ini menanamkan karakter anaknya di masa yang akan datang. Sedangkan kondisi ideal yang diharapkan adalah bagi orang tua hendaklah mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Abdullah Nasir Ulwan menyebutkan pengasuhan secara Islami dibagi menjadi 5 metode. Metode tersebut ialah yang pertama, metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, dan yang terakhir adalah metode hukuman. Jadi, dari beberapa metode tersebut, salah satunya yaitu metode hukuman. Rasulullah SAW mengatakan, memberi hukuman terhadap anak boleh, akan tetapi tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Hukuman ini diberikan kepada anak apabila anak telah melanggar aturan Islam dengan melampaui batas. Hukuman diberikan kepada anak sebagai tindakan tegas agar anak berjalan di jalan yang benar. Jadi, dalam berbagai macam pola asuh, orang tua tidak boleh mengucapkan kata kasar atau kata buruk terhadap anaknya. Jika seorang anak melakukan suatu kesalahan, maka berilah hukuman yang sewajarnya. Misalnya, anak tidak mau belajar ngaji karena keasikan bermain bola, maka orang tua harus memberikan hukuman dengan cara mengambil bola dan tidak memperbolehkan anak untuk bermain bola selama seharian penuh. Poin yang ketiga adalah prediksi kondisi parenting saat ini. Dan poin ketiga adalah prediksi kondisi parenting saat ini. Dari hasil observasi yang kami lakukan, kami melihat bahwa masih banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan cara saat orang tua memerintah dan anaknya tidak menurutinya, orang tua langsung meluapkan kemarahannya kepada anaknya. Padahal ada kalanya anak langsung mengerti dan menuruti saat diperintah oleh orang tua. Sebaliknya, anak yang sering dididik dengan cara seperti ini akan menanamkan karakter keras kepala dan akan terbawa sampai ia dewasa.
Saya Ainul Yati ingin melanjutkan pembahasan dari nomor 4 dan 5, di mana poin 4 kita mencari topik atau inti-inti yang akan kita bahas dan yang akan kita cari solusinya dan permasalahan tersebut. Nah, dari isu-isu yang kami dapat dari judul ini yaitu memilih isu-isu yang penting untuk dicari solusinya. Yang pertama, orang tua kurang bias mengendalikan emosi. Yang kedua, kelelahan fisik dan mental. Yang ketiga, kurangnya dokumen dan keluarga terutama suami. Yang keempat, kurangnya on time. Di mana poin 5, nah selanjutnya setelah kita mendapatkan permasalahan di atas tadi, selanjutnya kita mencari pemecahan masalah dan memberi solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang kami dapat adalah berkata kasar bukanlah perbuatan yang tepat dan berkomunikasi dengan siapapun. Ketika seorang berkata kasar, maka bisa membawa dampak buruk pada dirinya dan lawan bicaranya. Apalagi berkata kasar kepada seorang anak bisa menjatuhkan mental anak tersebut. Berikut solusi untuk orang tua supaya agar tidak berkata kasar terhadap anaknya. Yang pertama, menahan diri agar tidak terbawa emosi. Yang kedua, memanfaatkan terlebih dahulu atas perilaku anak. Yang ketiga, memahami penyebab seringnya berbicara kasar. Yang keempat, menegur dengan cara bijaksana. Dan yang kelima atau yang terakhir, menggunakan kata-kata yang bijaksana. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Afra Sarfina. Saya akan menjelaskan poin yang ke-6, yaitu merumuskan indikator-indikator yang diharapkan muncul pada orang tua, anak, dan guru. Yang terlihat langsung dari hasil observasi orang tua memang ingin mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Orang tuanya hanya berkata kasar tapi tidak dengan perlakuan atau perbuatannya yang kasar. Yang pertama yaitu ada indikator orang tua, memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat, memberikan hukuman jika anak berbuat salah, hukuman yang tidak berat, memberikan pujian anak berbuat benar, dan orang tua membimbing dan mengarahkan tanpa memaksa kehendak anak. Yang ke-B yaitu indikator anak, mendengarkan orang tua, siap menerima hukuman jika berbuat salah, bertanggung jawab apa yang telah ia perbuat. Indikator guru yaitu memberi arahan kepada anak agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak membuat tingkah laku yang memicu orang tua marah. Yang kedua yaitu guru tidak tahu cara mengatasi tindakan anak yang kurang tepat. Yang ketiga, bersabar menghadapi anak. Yang keempat, memberikan pujian ketika anak berbuat benar. Yang kelima, mengajak anak untuk berkomunikasi dengan baik dan menanyakan masalah apa yang sedang dialami anaknya. Poin yang ketujuh yaitu menentukan alat dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan di sini yaitu pulpen, buku, HP atau alat perekam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusun langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan seminar terbagi menjadi 3. Yang pertama itu persiapan. Dalam persiapan ini kita membentuk panitia seminar. Tentukan topik materi yang akan kita bawakan dalam seminar. Selanjutnya tentukan jumlah peserta yang kita undang dalam seminar. Selanjutnya tentukan siapa pembicara atau pematerinya. Selanjutnya tentukan tanggal yang tepat untuk dilangsungkannya acara seminar. Lalu persiapan brosur yang akan dibagikan via online atau offline. Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama itu kita buat list apa saja yang dibutuhkan agar acara seminar itu berjalan dengan baik. Siapkan agenda apa saja yang akan dilaksanakan saat seminar itu, seperti MC, waktu, pembicara, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pelaratan yang dibutuhkan seperti absen hadir, makalah yang akan dibagikan, lalu laptop dan sebagainya. Pemaparan materi dari pematerinya. Ya, selanjutnya ada tanya jawab. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari 2. Yang pertama itu penilaian saat observasi dan kesimpulan.
Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan cooking on the spot. Yang pertama itu persiapan ruangan outdoor ataupun indoor. Selanjutnya pemilihan tema apa saja yang akan kita bawakan dalam acara seminar tersebut, peralatan masak, selanjutnya alat dan bahan. Yang kedua, pelaksanaan. Guru menjelaskan kegiatan cooking on the spot itu apa saja. Selanjutnya, pembuatan kue martabak mini bersama orang tua. Habis itu, selanjutnya menghias kue, lalu menunjukkan hasil kue yang dibuat. Yang kesembilan, bagian 9 menyusun panitia kegiatan dalam peran masing-masing. Yang pertama itu ada Radiatul Munawarah sebagai moderator, Ainul Yati sebagai kepala sekolah, Firda Hayana sebagai kepala yayasan, Afra Sarfina sebagai pemateri, Cut Akalili Esmeriala sebagai pemateri. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya saya Firda Hayana akan menjelaskan pada poin yang ke-10, yaitu menentukan jadwal kegiatan dan lokasi serta lama kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, jadi rencana acara ini yang akan dijadwalkan pada hari Minggu, yang lokasinya di Longraya yang bertepatan di TK Al-Islah, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Nah, jadi kegiatan ini kurang lebih lamanya 1 jam. Selanjutnya yaitu poin susunan acara. Nah, jadi susunan acara ini yaitu memiliki beberapa tahap. Nah, yang tahap pertama yaitu pembukaan. Nah, ini pembukaan yang dimulai oleh kepala yayasannya atau kepala sekolah tersebut. Nah, selanjutnya kata-kata sambutan dari guru-guru di sekolah tersebut, atau ada penampilan dari anak-anak atau guru-guru di TK tersebut. Nah, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu di mana pemateri menjelaskan bagaimana materi tentang pola asuh orang tua yang menggunakan kata-kata buruk atau kasar terhadap anak. Nah, setelah pemateri menyampaikan materi tersebut, selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Nah, di mana jika ada orang tua yang belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, nah jadi disitulah sesinya yang akan dibuka. Selanjutnya itu doa dan penutup. Nah, di sini yaitu di akhir acara akan adanya doa bersama dan mungkin ada penampilan penutup dari yang ditampilkan oleh guru-guru tersebut. Nah, poin yang terakhir yaitu tindak lanjut kegiatan. Nah, tindak lanjut kegiatan ini yaitu sesuatu yang tindak lanjutan yang akan dilakukan ke depannya itu seperti apa. Nah, misalnya pada judul ini tindak lanjut ke depannya yaitu kedua orang tersebut harus banyak berkomunikasi dengan anaknya dan banyak meluangkan waktu bermain atau ikut serta dalam kesibukan anaknya. Nah, selanjutnya yaitu orang tua juga harus memahami apa yang diinginkan anaknya. Kemudian dalam proses pengasuhan anak tidaklah menggunakan ucapan buruk atau kata kasar. Nah, karena pola asuh yang demikian akan berdampak bagi anak ke depannya. Nah, sekian dari penjelasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.